Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang bab kana dan juga saudari-saudarinya di syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik, Dalilus Salik ini. Yang mana kita bahas kemarin tentang mendahulukan khobar. Mendahulukan khobar atas nawasikh. Kita sudah masuk pada halaman 169 ya, untuk syarah untuk bait 148 hingga 149. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua adalah alla tataqaddama 'alaiha ma'an nafiyatu. Keadaan yang kedua adalah di mana nawasikhnya, itu kana dan saudari-saudarinya adalah nawasikh yang tidak didahului oleh manafiyah. Wa hada khasun bi ghairi zala wa akhwatiha. Dan keadaan ini adalah khusus dimiliki oleh nawasikh selain zala dan saudari-saudarinya. Ya, zala, mazala, mafati'a, mabariha, manfakka, ya, dan seterusnya. Maka selain itu, maka tidak didahului oleh manafiyah. Wa yajuzu fi hadha, maka boleh dalam nawasikh ini taqaddumul khabari 'alal fi'li an-nasikhi, untuk mengedepankan khabar atas fi'il nawasikh. Maka khabarnya bisa mendahului nawasikhnya. Dan sekali lagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan istilah nawasikh, ya, kalau kita bilang nawasikh dalam bab ini maksudnya adalah kana dan saudari-saudarinya. Maka khobarnya ini bisa mendahului kana dan saudari-saudarinya. Maka khobarnya dulu, kemudian kana dan saudari-saudarinya yang tidak didahului oleh manafiyah, baru setelah itu khobarnya. Baru setelah itu isim kananya. Wastadallu bi taqaddumil ma'muli, dan para ulama berdalil, dalilnya adalah taqaddumil ma'mul, adanya ma'mul yang terletak di depan nawasikh. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Ahaula'i, apakah mereka ini dulu menyembahmu, wahai para malaikat. Haulai, apakah mereka ini, itu orang-orang musyrik, iyakum, kepada kalian, wahai para malaikat, kanu ya'budun, mereka dulu menyembah. Itu terjemahan letterleknya. Maka ringkasnya di sini dalam surat Saba ayat 40, maka ini adalah jumlahnya jumlah ismiyah, di mana haulai, hamzanya di sini adalah huruf istifham. Kemudian haulai di sini adalah mubtada. Kemudian jumlah setelahnya iyyakum kanu ya'budun, satu kesatuannya berkedudukan sebagai khobar. Nah, yang kita fokuskan perhatian kita adalah pada iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu ya'budun. Untuk iyyakum di sini adalah dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil fi mahallin nasbin, ya, nasab munfasil, ya, mahalnya nasab. Fi mahallin nasbin maf'ulun bi muqaddam. Ya, maf'ul bi yang dikedepankan. Kemudian untuk kata kanu adalah kana dan isim kana. Saya ringkas saja. Kanu di sini kana dan isim kana. Isim kananya berupa waw jamak. Kemudian kata ya'budun, ya, kata ya'budun di sini adalah khobar kana. Nah, yang dimaksud oleh pensyarah di sini
bahwasanya para ulama berdalil dengan taqaddumil ma'mul, adanya ma'mul yang mendahului nawasih yaitu kana dan saudari-saudarinya adalah adanya kata iyakum yang merupakan ma'mul dari ya'budun. Kalimat asalnya adalah kanu ya'budunakum. Kalimat asalnya haula'i kanu ya'budunakum. Cuma di sini kata kumnya yang harusnya dia jadi maf'ul bih untuk ya'budun dengan letak seperti tadi, kanu ya'budunakum, itu kemudian dikedepankan menjadi dhamir munfasil, nasab munfasil menjadi iyakum. Iyakum kanu ya'buduna. Maka iyakum di sini adalah maf'ul bih ataupun ma'mul dari kata ya'budun, dan dia terletak mendahului kata kana. Wa qauluhu ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa anfusahum kanu yadlimun. Nah, wa anfusahum, dan mereka, dan kepada diri-diri mereka, kanu mereka dulu yadlimun menzalimi. Dan dulu mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Maka kasusnya sama sebagaimana surat Saba ayat 40, di surat Al-A'raf 177 ini pun demikian. Ya, dibaca wa anfusahum mansub di sini sebagai maf'ul bih muqaddam. Kemudian kata kanu di sini adalah isim kana dan isimnya. Isim kananya berupa waw jamak. Kemudian yadzlimun di sini berkedudukan sebagai khobar kana. Nah, di mana kata anfusahum di sini sebagai ma'mul dari kata yadzlimun. Atau bahasa mudahnya dia maf'ul bih dari kata yadzlimun. Cuman maf'ul bihnya itu dikedepankan daripada kana. Maka ini dalil. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya untuk nawasih yang tidak didahului oleh manafiyah, maka boleh. Ya, boleh mendahulukan khobarnya atas nawasihnya. Cuma di sini yang dijadikan dalil itu bukan dalil sharih, dalil tegas. Nah, dalilnya adalah adanya kasus di mana ma'mul boleh mendahului karena isim dan khobarnya. Maka dalilnya di sini bukan dalil yang tegas. Kemudian dikiaskan kepada bolehnya mendahulukan khobar atas nawasih. Karena sebagaimana kita ketahui, khobar ini merupakan ma'mul dari kana. Nah, jadi pada kana dan saudari-saudarinya, maka khobar, maka amilnya itu adalah kana dan saudari-saudarinya. Amilnya kana dan saudari-saudarinya. Sedangkan ma'mul yang terkena efek dari amil itu adalah diantaranya adalah khobarnya. Khobar kana dan saudari-saudarinya. Maka amilnya adalah kana dan saudari-saudarinya. Kemudian khobar kana ini ma'mulnya. Kemudian dikiaskanlah kepada kasus di mana ada kasus kana, kemudian dia punya khobar dan khobarnya itu punya ma'mul. Bahasa mudahnya dalam contoh kita tadi punya maf'ul bih. Dan maf'ul bihnya itu ternyata terletak di depan kana. Terletak mendahului kana. Nah, maka di sini ada ma'mul mendahului amil dalam kasus kalimat yang ada kananya. Nah, kemudian dikiaskan. Oh, di sini ada kasus kana dan ma'mulnya, kemudian ada salah satu ma'mulnya yang dia mendahului karena berarti di sini boleh untuk mengedepankan ma'mul atas kana. Dalam kasus kita ini yang dimaksudkan adalah boleh mengedepankan khobar atas nawasih yang tidak didahului oleh manafiyah. Sehingga di sini pensyarah mengatakan walam yarid taqaddumul khabari nafsuhu. Dan untuk contoh-contoh ataupun dalil yang disampaikan tadi tidak terdapat kasus mengedepankan khobar itu sendiri. Jadi dalam contoh yang disampaikan tadi yang dikatakan bahwasanya ini ada ma'mul mendahului amil, itu tidak secara tegas menunjukkan bahwasanya
pada contoh tersebut itu ada khobar yang mendahului amilnya, mendahului nawasifnya, tidak secara tegas demikian. Makanya pensyarah mengatakan walam yarid taqaddumul khobar nafsuhu. Padahal tidak ada secara gamblang itu khobar mendahului nawasifnya. Karena pada contoh yang pertama yaitu di surat Saba ayat 40, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Maka kata iyyakum di sini maf'ulu ya'budun. Dia merupakan maf'ul bih dari kata ya'buduna. Adapun pada contoh yang kedua wa anfusahum kanu yazlimun. Kata anfusahum di sini dia merupakan maf'ulu yazlimun. Dia sebagai maf'ul bih dari kata yazlimun. Waqad taqaddama al-maf'ulani. Maka kasusnya di sini adalah adanya maf'ul bih yang mendahului amil. Maka kasusnya di sini adalah adanya maf'ul bih yang mendahului amil. Walidha qala Ibnu Siraji. Oleh karena inilah Ibnu Siraj mengatakan al-qiyasu jawazu dzalik. Qiyas mengatakan bolehnya hal tersebut. Ya, kalau secara kaidah, secara qiyas ini mengatakan bolehnya mendahulukan khobar ini didahulukan daripada nawasih yang tidak ada nafiyahnya. Walam yusma. Ya padahal ini tidak ada dalam sama. Tidak ada dalil tegasnya dalam sama. Tidak pernah didengar dalam kalimat orang Arab yang seperti ini. Jadi di sini dalil bolehnya itu adalah dalil qiyas, bukan sama. Bukan dalil tegas kita bisa dengar dari orang Arab, dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kasus yang gamblang seperti itu tidak pernah ada. Dalilnya hanyalah qiyas. Faqad yajibu taqaddumul khabari 'ala nasikhi. Dan kadang-kadang kita harus mengedepankan khobar atas nawasikh. Ada keadaan di mana kita wajib mengedepankan khobar atas nawasikh. Atas kana dan saudari-saudarinya. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu apakah suara saya masih terdengar di tempat teman-teman. Masih, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Terputus tidak tadi? Tidak, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Faqad yajibu taqaddumul khabari 'ala nasikhi. Kadang-kadang kita harus mengedepankan khobar atas nawasihnya. Wajib kita kedepankan khobar atas nawasihnya. Kapan itu? Wadzalika, dan hal tersebut adalah idza kana al-khabaru isman wajibas sadarati. Dan hal tersebut adalah ketika khobar kananya atau khobar nawasifnya itu merupakan isim yang dia wajib saudara, wajib untuk berada di depan kalimat. Ya, dibaca wajibah saudara, dibaca wajibah, di sini dia mansub sebagai naat dari kata isman. Ka'asma'il istifhami contohnya adalah isim istifham. Ya, ingat bahwasanya ada kata-kata yang dia harus terletak di depan kalimat. Kata-kata yang punya saudara, hak untuk berada di awal kalimat. Maka contohnya adalah isim istifham. Maka apabila khobarnya berupa isim istifham, maka dia wajib untuk mendahului, wajib diletakkan di awal kalimat. Contohnya dalam kalimat aina kanal ghaibu. Di mana kemarin yang siswa yang nggak masuk itu. Nah, terjemah bebasnya bisa kita terjemahkan demikian. Aina kanal ghaibu. Nah, di mana siswa yang kemarin nggak masuk itu. Atau kemarin ya siswa yang nggak masuk itu kemana. Nah, maka di sini kata kana di sini adalah merupakan fi'il naqis. Kemudian kata al-ghaibu. Kata al-ghaib di sini marfu' sebagai isim kana, adapun khabar kananya ini muqaddam, yaitu ada kata aina dan dia mengedepankan atau dikedepankan daripada kana. Maka aina di sini sebagai khabar kana.
Kenapa di depan? Karena dia merupakan isim istifham, dan isim istifham merupakan di antara kata-kata yang punya saudara, punya hak untuk berada di awal kalimat. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad khalat min qablikum sunanun." Telah berlalu sunanun, ya sunat, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari kepada umat-umat sebelum kalian. Fasiru fil ardi, maka hendaklah kalian berjalan di muka bumi. Fangzuru, maka hendaklah kalian lihat, kemudian kalian hendaklah lihat kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimanakah akibat bagi orang-orang yang mendustakan. Maka yang jadi fokus perhatian kita adalah pada kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka di sini ada kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, menurut sebagian ahli i'rab, ini seingat saya ini ada pilihan i'rab yang lain untuk ayat ini, untuk kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan di antara pilihan i'rabnya adalah dengan kita jadikan kata kaifanya ini sebagai khobar kana. Dan seingat saya itu ada ahli i'rab yang menjelaskan bahwasanya kata kana pada kana akibatul mukadzibin, kananya di sini bukan kana yang nakis, tapi kana yang tam. Kana yang tam. Kalau kana yang tam, maka dia tidak memunculkan isim kana, tidak memunculkan khobar kana, adanya kana dan fa'ilnya. Ya, sehingga di sini kalau kita pilih i'rab yang mengatakan kananya di sini adalah kana yang tam, bukan kana yang nakis, maka kata akibatul mukadzibin dibaca akibatu marfu sebagai fa'il dari kata kana. Adapun pilihan i'rab yang lain sebagaimana yang disampaikan oleh pensaro di sini. Nah, di mana kata kananya di sini tetap dianggap sebagai fi'il nakis. Maka pada kaifa kana akibatul mukadzibin, maka kata kaifa di sini dia merupakan ismu istifhamin. Dia merupakan isim istifham. Di mahalin nasbin, mahalnya nasab, khobaru kana muqaddamun wujuban. Berkedudukan sebagai khobar kana muqaddam yang dia wajib dikedepankan. Adapun kata akibatu marfu berkedudukan sebagai ismuha, isimnya. Ini sebagaimana tadi saya sampaikan, sebagian pilihan i'rab untuk kaifa kana akibatul mukadzibin, yaitu dengan kita tetap statuskan kana ini adalah fi'il nakis, sehingga kalau kananya fi'il nakis, di sini kata kaifa berkedudukan sebagai khobar kana, kemudian kata kana ini fi'il nakis, kemudian akibatu di sini marfu sebagai isim kana, al-mukadzibin mudhaf ilaih dari kata akibah. Kemudian pensarah tutup dengan pensarah katakan, qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik mengatakan, perkataan Ibnu Malik, wa kullun sabqahu dama hadar. Wa kullun, dan semua orang Arab atau semua ahli nahwu, hadara yang melarang, sabqahu dama, melarang khobar untuk mendahului kata dama. Ai, maksudnya adalah inna kullal arabi au kullan nuhati, semua orang Arab atau semua ahli nahwu, mana'a, melarang, taqadduma khabari dama alaiha, melarang mengedepankan khobar dama atas kata dama. Wal muradu, dan yang dimaksudkan dengan mendahului dama, dan yang dimaksud dengan dilarang mendahului dama adalah taqaddumuhu ala ma, dilarang mengedepankannya atas huruf nafi ma. Ya, karena kata dama supaya dia beramal sebagaimana amalan kana dan saudari-saudarinya, dia harus didahului oleh kata dama, kata ma nafiyah, huruf ma nafiyah.
Maka yang dimaksud dengan dilarang mendahului dama, maka maksudnya adalah dilarang mendahului manafiyahnya. Huwal mutabadiru minan nadhomi biqorinatin ma ba'dahu. Maka ini adalah yang mutabadir, yang langsung terbetik dalam pikiran minan nadhomi, dari nadhom, dari bait syair tersebut. Biqorinatin ma ba'dahu, dengan adanya indikator kalimat setelahnya. Karena kalimat setelahnya kemudian membahas apa? Terlarangnya mendahului manafiyah. Terlarangnya khobar mendahului nawasih yang ada manafiyahnya. Berarti yang dilarang di sini adalah mendahului manafiyahnya. Adapun mendahului fi'il nawasihnya maka secara umum tidak masalah. Summa qala, kemudian Ibnu Malik mengatakan kadzaka sabqu khobarin manafiyah. Begitu pula tidak boleh khobar ini mendahului manafiyah. Maksudnya adalah kama mana al arabu awin nuhatu taqadduma khobari dama ala ma kadzaka taqaddumul khobari ala ma an-nafiyati fahuwa mahdhurun. Sebagaimana orang Arab ataupun ahli nahwu itu melarang mendahulukan khobar atas kata dama atau atas manafiyah yang melekat pada kata dama, kadzaka maka begitu pula mengedepankan khobar atas manafiyah fahuwa mahdhurun, maka ini juga terlarang. Faji'a biha matluwatan. Kemudian Ibnu Malik mengatakan faji'a biha matluwatan, maksudnya adalah i'ti bima an-nafiyati sabiqatan yatluha ghairaha. Datangkanlah manafiyah itu duluan, yatluha ghairuha. Kemudian yatluha mengiringnya ghairuha selainnya. Ya, maksudnya datangkanlah dulu manafiyah, kemudian setelahnya kata yang lain. La taliyah. Ibnu Malik mengatakan la taliyah. Maksudnya adalah la masbuqatan. Bukan malah didahului, bukan malah manafiyahnya itu didahului oleh kata yang lain. Ya, maka intinya di sini manafiyahnya harus duluan, kemudian baru kata yang lain. Tidak boleh kata yang lain kemudian baru manafiyah. Intinya manafiyah tidak boleh tidak boleh didahului oleh kata yang lain, alias manafiyah ini memiliki sodaroh, memiliki hak untuk berada di depan kalimat. Wa hadza satru ma'a ma fihi min tauqidi ma qablahu fa fihi ifadatu anna ma talzamu as-sadarata fi jumlatiha abada. Maka syatar ini, ya, potongan bait ini selain, ya, selain ini terdapat kandungan sebagai taukid dari potongan bait sebelumnya. Ini statusnya yang faji'a biha matluwah la taliyah, ini statusnya adalah dari sisi konten dia sebagai taukid, sebagai penegas dari bait potongan syair sebelumnya. Ya, karena potongan syair sebelumnya berbunyi kadzaka sabqu khobarin manafiyah. Membahas tentang bahwasanya khobar ini tidak boleh mendahului manafiyah. Kalau seumpama ini cuma ini saja yang disampaikan, itu kita sudah mafhum, sudah jelas, sudah paham. Oh, manafiyah itu harus di awal kalimat, tidak boleh ada kata yang mendahuluinya, hatta khobarnya. Nah, hatta khobar nawasih yang mengandung manafiyah. Kemudian diperjelas lagi, dipertegas lagi dengan Ibnu Malik katakan faji'a biha matluwah la taliyah. Maka didatakanlah manafiyah itu sebagai yang diikuti, bukan yang mengikuti. Artinya apa? Manafiyah dulu baru kata yang lain. Maka pensyarah mengatakan wa hadza syartu ma'a ma fihi min tauqidi ma qablahu. Maka potongan bait syair ini selain mengandung taukid penegasan
untuk konten isi bait, potongan bait syair sebelumnya. Fafihi ifadatu annama talzamu as-saudarata. Maka terkandung juga faedah bahwasanya ma, yaitu huruf nafi ma, talzamu as-saudarata. Senantiasa saudarah berada di awal kalimat. Fi jumlatiha, untuk kalimat yang mengandungnya. Abadan, selamanya. Nah, maka apabila ada ma mendahului, ada ma di dalam sebuah kalimat, huruf ma nafi dalam sebuah kalimat, maka ma nafi harus di awal kalimat. Abadan, selamanya. Tsumma qala, kemudian Ibnu Malik mengatakan, wa man sabqi khabarin laisas tufiya. Dan man sabqi khabarin laisa, dan melarang untuk mengedepankan khobar daripada kata laisa, ya khobarnya dulu kemudian kata laisa, ustufia adalah hal yang dipilih di sini. Ya, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lewat, bahwasanya ada khilaf di antara ulama apakah boleh kata laisa itu didahului oleh khobarnya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, ya, tidak boleh. Alasannya apa? Nggak ada dalam kalimat dalam bahasa Arab kasus seperti ini. Kalau ada kata laisa, ya dia terletak di awal. Kemudian setelah itu baru isim, kemudian khobarnya, atau khobar kemudian isimnya. Yang jelas laisanya di awal. Tidak ada khobar mendahului laisa. Namun sebagian ulama lain berpendapat boleh. Nah, dalilnya apa? Dalilnya karena adanya sebagian ma'mul laisa yang mendahului laisa. Bagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lewat. Yang intinya di sini adalah dalilnya ini bukan dalil tegas dan juga dalilnya juga kurang kuat intinya, sehingga yang lebih tepat dalam masalah ini adalah untuk kasus laisa maka tidak bisa didahului oleh khobarnya. Maksudnya adalah ukhtira man utaqaddumil khobari ala laisa. Ukhtira, dipilihlah pendapat yang mengatakan man'u, terlarangnya taqaddumil khobar, mendahulukan khobar ala laisa atas kata laisa. Kemudian pada potongan bait syair waman usabqi khobarin laisa ustufia, kata khobarnya di sini yuqra'u bitanwini. Kata khobarinnya di sini yuqra'u bitanwini, dibaca dengan tanwin. Khobarin, bukan khobari laisa. Kenapa demikian? Karena supaya sama bunyinya dengan potongan bait sebelumnya. Yaitu di bait 149. Di bait 149, di awal potongan bait syair, Ibnu Malik mengatakan kadzaka sabqu khobarin. Wa kadzaka sabqu khobarin ma an-nafiyah. Begitu pula terlarang mengedepankan khobar atas manafiyah. Dan seterusnya. Kemudian di bait 150, di potongan pertama, satar yang pertama, maka berbunyilah waman ausabqi khobarin laisas tufya. Maka di sini ditanwinnya kata khobarin pada bait ke 150 ini karena kebutuhan bunyi syair. Bahasa mudahnya demikian. Karena kebutuhan bunyi syair, karena bunyi syair di atasnya yaitu di 149 kadzaka sabqu khobarin ma an-nafiyah. Khobarnya dibaca tanwin. Maka supaya bunyinya sama, maka di bait ke 150 ditanwin juga kata khobarnya. Wa man usabqi khobarin laisa ustufia. Meskipun secara kaidah harusnya nggak ditanwin. Kenapa? Karena ini idhofah. Harusnya sabqi khobari laisa. Harusnya khobarnya nggak ditanwin. Karena ini susunan idhofah. Sabqi khobari laisa. Namun karena ada kebutuhan tadi, kebutuhan darurat bunyi syair supaya sama bunyinya dengan bait syair sebelumnya, maka di sini kemudian ditanwin. Jadi tanwinnya di sini kalau bahasa bebas kita itu darurat. Ini bukan tanwin asli tapi tanwin darurat kebutuhan untuk syair. Ya, wa khobarin yuqra'u bitanwini, dan kata khobar pada kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Malik wa man usabqi khobarin laisa
Ustufia, khobarnya di sini yuqra'u bitanwin, dibaca tanwin. Baik, demikian pembahasan oleh Ibnu Malik dan juga Pensarah di sini tentang masalah bolehkah khobar mendahului nawasikh. Maka kasusnya dirinci oleh Pensarah tadi. Kemudian dibedakan di sini untuk nawasikh yang didahului nafiyah dan ada nawasikh yang tidak didahului oleh nafiyah. Kemudian juga boleh atau tidaknya. Secara umum kalau manafiyah tidak boleh didahului oleh apapun. Adapun untuk fi'il nawasikhnya sendiri boleh. Kemudian untuk kata laisa boleh tidak didahului oleh khobarnya, jawabannya nggak boleh. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Terus gimana dengan nawasikh yang lain? Gimana dengan nawasikh yang lain? Yaitu nawasikh yang tidak didahului oleh manafiyah. Karena misalkan ataupun yang lainnya yang tidak didahului oleh manafiyah. Maka yang disampaikan di sini adalah boleh khobarnya didahulukan daripada kata nawasikh yang tidak ada manafiyahnya. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan tentang kana dan saudari-saudarinya yang statusnya tam dan kana dan saudari-saudarinya yang statusnya nakis. Bagaimanakah pembagian dalam masalah hal ini? Ibnu Malik mengatakan wadu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wadu tamamin dan nawasikh yang dia statusnya adalah fi'il tam. Nawasikh yang dia statusnya ya kalau kita bilang nawasikh, kalau kita bilang nawasikh sebenarnya identik dengan yang nakis. Nah, kalau kita bilang nawasikh untuk bab kana dan saudari-saudarinya ini sebenarnya identik dengan yang statusnya nakis. Cuman saya pilih istilah nawasikh di sini supaya kita paham bahwa saya maksudnya di situ kana dan saudari-saudarinya. Bukan dalam artian kana dan saudari-saudarinya yang statusnya nakis, bukan, tapi maksudnya kana dan saudari-saudarinya. Nah, wadu tamamin nawasikh yang dia statusnya adalah fi'il tam adalah ma bi raf'in yaktafi. Ma adalah yang yaktafi. Dia cukup bi raf'in dengan marfu'nya. Nawasikh yang dia statusnya tam, fi'il tam adalah yang cukup dengan marfu'nya saja. Yang cukup dengan isimnya saja. Atau kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa lain, yang dia memunculkan fa'il. Nawasikh yang dia statusnya fi'il tam adalah yang butuh fa'il, yang butuh marfu'nya saja. Wa ma siwahu naqisun. Adapun ma siwahu yang selainnya, yaitu yang selain tam, naqisun diistilahkan dengan fi'il naqis. Artinya apa? Nah, artinya dia membutuhkan marfu' dan mansubnya. Membutuhkan isim dan khobar. Dan ini adalah keadaan asal kana dan saudari-saudarinya. Maka keadaan asal kana dan saudari-saudarinya adalah dia berstatus nakis. Dia membutuhkan marfu' dan mansub. Dia membutuhkan isim dan khobar. Wa naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Aslinya kufi ya, cuman di sini karena supaya sama bunyinya dengan bait syair sebelumnya, karena bait syair sebelumnya akhirnya yaktafi, maka di sini supaya bunyinya sama maka disukunlah menjadi kufi. Wa naqsu adapun status nakis pada kata fati'a, kemudian kata laisa, kata zala, daiman kufiya. Daiman senantiasa kufiya, ditetapkan. Ya, artinya apa? Artinya kata fati'a, laisa, zala itu senantiasa statusnya nakis. Dia membutuhkan isim dan khobar. Tidak berstatus tam. Pensarah mengatakan, af'alu hadzal babi kismani. Fi'il untuk bab ini kismani ada dua macam.
Al-awwal yang pertama adalah mayakunu taman wa naqison. Ada fiil-fiil yang dia bisa berstatus tam dan juga bisa berstatus naqis di waktu yang lain. Di konteks kalimat yang lain. Wasani adapun jenis yang kedua adalah ma la yakunu ila naqison. Fiil-fiil yang tidaklah dia kecuali berkeadaan naqis. Tidak bisa berkeadaan tam. Wa makna nuqsani dan makna naqis di sini adalah ihtiyaju hadhil af'ali ila mansubin. Nah, butuhnya fiil ini kepada mansubnya. Jadi bukan hanya pada marfu'nya, tapi juga pada mansubnya. Bahasa mudah kita, dia membutuhkan isim dan khobar. Nah, kalau tam, dia membutuhkan marfu' saja. Yaitu nanti marfu'nya ini jadi fa'ilnya. Tapi kalau yang nakis, dia membutuhkan marfu' dan mansub. Membutuhkan isim dan khobar. Iz la yatimmu ma'naha bidzikri marfu'iha faqat. Iz karena la yatimmu tidak akan sempurna ma'naha maknanya dengan semata-mata menyebutkan marfu'nya saja. Bal tazillu muhtajatan, akan tetapi dia menjadi membutuhkan ilama yukmilu maknaha, kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya, yaitu khobarnya alias mansubnya tadi. Wadhalika bil khobari, yaitu dengan adanya khobar. Fa'idha kulta, apabila engkau katakan kana aliyun. Kana aliyun. Maka kalimat ini kana aliyun lam tadulla, tidaklah menunjukkan ila alal wujudi al mutlaqi. Tidaklah menunjukkan apa-apa kecuali semata-mata wujud al mutlaq, adanya keberadaan secara mutlak. Ya, tidaklah menunjukkan makna kecuali wujud al mutlaq, keberadaan secara mutlak. Alladzi huwa didul adami. Yang ini merupakan kebalikan daripada adam, ketiadaan. Karena aliyun, terjemah letterlek kita adalah Ali. Terjemah letterlek kita adalah Ali. Maka ini kalau kita cuma hentikan sampai sini, karena aliyun, maka ini cuma menunjukkan keberadaan Ali, keberadaan mutlak, tanpa disertai keterangan apapun. Nah, yang mana keberadaan mutlak ini ya cuma kebalikan dari nggak ada. Oh, ada Ali. Ya, Ali itu ada. Wa hadza ghairu muradin wala matlubin. Dan ini bukan dan hal ini bukanlah ghair murad. Bukan yang diinginkan dari sebuah kalimat, wala matlubin, dan juga yang dituntut dari sebuah kalimat. Maksudnya ya, kalau kita bilang kana aliyun, ini dianggap kalimatnya belum lengkap. Adalah Ali. Ya Ali kenapa? Nah, dianggap oleh orang Arab ini kalimatnya belum lengkap. Karena belum ada penjelas Ali itu kenapa. Karena semata-mata cuma menunjukkan ya Ali itu ada. Terjemah bebas kita adalah Ali. Nah, tentunya kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita katakan adalah Ali, maka ini pun merupakan kalimat yang belum lengkap. Membutuhkan keterangan selanjutnya Ali itu kenapa. Kurang lebih logikanya seperti itu. Fa'idza ja'al khobaru, apabila datang khobarnya, wa qulta, dan engkau katakan kana aliyun musafiron, adalah Ali musafiron, bersafar. Nah, Ali bersafar. Nah, maka tahaddada al-muradu wa ta'ayyana al-madlubu. Maka tahaddada al-muradu, maka al-murad yang dimaksudkan itu jadi tahaddada, jadi spesifik, jadi tahaddad ya apa ya? Terwujud. Wa ta'ayyana al-matlub, dan yang dituntut juga ta'ayyan, dia terwujud. Maka terwujudlah kalimat yang diinginkan. Terwujudlah kalimat lengkap. Wa makna tamami, dan yang dimaksud dengan tam di sini, ya, fi'il tam, adalah iktifa'uha bimarfu'iha. Cukupnya dia dengan marfu'nya saja.
Wa ada mukhtiyajiha ila khobarin, dan tidak membutuhkan khobar. Sya'nuha fi dzalika sya'nul af'alil ukhra at-tamati. Maka keadaannya, yaitu keadaan nawasih yang seperti ini, yang dia statusnya tam, adalah sebagaimana keadaan fi'il tam yang lain. Ya, gampangannya keadaan yang seperti ini itu adalah sebagaimana keadaan normalnya fi'il. Ya, karena normalnya fi'il itu statusnya tam. Ya, dia cuma butuh marfu saja. Ya, dia cuma butuh marfu saja. Atau dengan bahasa lain, normalnya fi'il dia butuh fa'il saja. Nah, itu yang pokok, dia butuh fa'il saja. Kalau ada fi'il, dia butuh marfu dan mansub. Ada fi'il dia butuh atau masuknya pada isim dan khobar, maka dia bukan fi'il tam, tapi fi'il naqis. Fa'idha qulta, apabila engkau katakan, idza kana ramadhanu fajtahid fi shadaqati. Idza kana ramadhanu fajtahid fi shadaqah. Apabila datang bulan Ramadan, ya, karena di sini bermakna ja'a. Ya, karena di sini bermakna ja'a. Apabila datang bulan Ramadan, fajtahid fi shadaqah, maka bersungguh-sungguhlah atau berusahalah untuk mengeluarkan sedekah. Wajadta, maka engkau jumpai anal makna tamun la naqsa fihi. Bahwasanya maknanya adalah tam, sempurna, tidak ada nakis di dalamnya. Walau wada'ta badala kana al-fi'la ja'a masalan. Seandainya engkau letakkan sebagai ganti dari kata kana dalam contoh kalimat tadi. Idza kana Ramadan fajtahid fi shadaqah, kananya itu kita ganti dengan fi'il ja'a, contohnya tamal makna, maka maknanya sempurna. Walam yakhtalifil muradu, dan maksud kalimat juga tidak berbeda. Masih sama. Karena kata kananya di sini adalah kana yang bermakna ja'a. Maka untuk kata kana sendiri dari apa yang disampaikan oleh pensaro di sini, ada kana yang dia statusnya tam dalam satu konteks, ada juga kana yang statusnya nakis dalam konteks yang lain. Jadi pintar-pintar kita lihat konteks, ya. Pintar-pintar kita lihat konteks, mana kata kana yang dia nakis membutuhkan isim dan membutuhkan khobar, dan mana kata kana yang dia statusnya tam, dia hanya membutuhkan fa'il. Maka pada kalimat idza kana Ramadhanu, maka Ramadhanu di sini fa'il dari kata kana. Karena kata kananya di sini bermakna ja'a. Demikian yang bisa kita baca di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Masih membahas tentang nawasih yang dia tam dan nawasih yang dia statusnya nakis. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.